Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan membahas mengenai materi digital marketing dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mutiara Grasela Angel Mental dengan NIM 722355019 asal kampus Universitas Negeri Medan, program studi bisnis digital, mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Untuk pembahasan yang akan saya paparkan, dapat dilihat pada table of contents. Ada 7 pembahasan, yaitu yang pertama, why we learn about digital marketing, yang kedua IoT dan Big Data, yang ketiga social media, keempat e-commerce, kelima website, dan yang keenam search engine optimization, dan yang ketujuh adalah affiliate marketing. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu why we learn about digital marketing. Karena ini akan dibahas yaitu di revolusi industri dan konsep digital marketing serta tujuan digital. Revolusi industri ya telah berubah yaitu dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Mana industri 1.0 itu diawali dengan memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap, dan juga memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Di 3.0 itu penggunaan elektronik dan pengembangan teknologi informasi lebih lanjut dalam produksi otonom, dan industri 4.0 berdasarkan cyber physical system. Masuk ke dalam konsep digital marketing. Berfokus pada penggunaan teknologi dan internet untuk memasarkan produk atau layanan. Ini mencakup pemanfaatan berbagai platform digital seperti mencari, media sosial, e-commerce, dan perangkat mobile. Konsep ini menekankan pentingnya go digital business atau transformasi bisnis ke arah digital untuk mengoptimalkan operasi dan jangkauan pasar. Beberapa elemen kunci dari konsep digital marketing meliputi penggunaan media sosial untuk kampanye digital dan interaksi dengan pasar. Yang kedua, optimasi mesin pencari atau SEO untuk meningkatkan visibilitas online. Yang ketiga, ada pemanfaatan e-commerce sebagai saluran penjualan. Yang keempat, ada kolaborasi dengan layanan pengiriman online. Dan yang kelima, ada penggunaan smartphone untuk memperluas bisnis. Tujuan digital marketing. Digital marketing bertujuan untuk mengoptimalkan dan mentransformasi bisnis di era digital dengan memanfaatkan teknologi dan platform online. Tujuannya mencakup memperluas jangkauan bisnis melalui smartphone dan media sosial, meningkatkan visibilitas online dengan SEO, mengintegrasikan layanan pengiriman digital, serta memanfaatkan big data untuk kampanye yang lebih efektif. Intinya, digital marketing berusaha memastikan bisnis tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan teknologi. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat lebih efektif menjangkau dan melayani konsumen di era digital yang terus berkembang saat ini. Dapat dilihat pada gambar berikut digital marketing solution. Kita masuk pada materi kedua di mana ada beberapa topik, yaitu masyarakat era digital, Internet of Things, pengertian dan konsep big data, efisiensi pemasaran online, membuat iklan lebih efektif menggunakan big data. Masyarakat era digital. Di perkembangan society 5.0 akan membawa inovasi ekonomi dan sosial yang lebih mendalam. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat telah berkembang dari tahap yang paling sederhana hingga menjadi masyarakat yang terhubung dengan cerdas di era digital saat ini. Adanya level influencer informasi yang tinggi,
penggunaan teknologi informasi, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dan dalam jarak waktu yang jauh. Internet of Things didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Selain itu, IoT digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Nah, pengertian dan konsep big data itu merujuk pada volume data yang sangat besar, beragam, kompleks, yang dihasilkan oleh berbagai sumber digital. Dalam konteks pemasaran, konsep big data ini meliputi pengumpulan data pelanggan dari berbagai touchpoint digital, analisis data dalam jumlah yang besar untuk menemukan pola dan wawasan yang berharga. Kemudian, efisien pemasaran online mengacu pada kemampuan untuk memaksimalkan hasil digital marketing yang menggunakan sumber daya waktu, uang, dan tenaga seminimal mungkin. Ini melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital untuk mengoptimisasi dan mengoptimalkan kampanye pemasaran, dan kemudian menargetkan audiens yang tepat untuk mengurangi pemborosan anggaran iklan. Kita masuk pada materi yang ketiga adalah sosial media. Tentunya kita tidak asing lagi dengan sosial media di mana itu sudah sangat sering dan tiap hari kita gunakan. Sosial media itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, membangun komunitas online. Sosial media ini mencakup seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Kenapa harus menggunakan sosial media dalam marketing? Kita perlu menggunakan sosial media ini dalam marketing untuk jangkauan yang luas. Karena sosial media ini berbasis penggunaan yang besar dan beragam. Kemudian mendapatkan engagement yang tinggi, memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Biaya efektif dibandingkan dengan media tradisional, sosial media ini sering lebih terjangkau tentunya. Dan targetisasi yang tepat memungkinkan segmentasi audiens yang jauh lebih spesifik. Dan analisis real-time memberikan data insight langsung tentang performa kampanye. Ini akan membangun brand, membantu dan membangun citra dalam peredaran merek. Nah, kemudian benefit menggunakan sosial media ini, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akan meningkatkan brand awareness, membantu memperkenalkan merek ke audiens lebih luas, meningkatkan traffic website. Sosial media ini mengarah ke traffic atau mungkin website perusahaan, meningkatkan penjualan di mana berpotensi meningkatkan konversi dan penjualan. Membangun hubungan dengan pelanggan ini seperti memungkinkan interaksi langsung dan membangun loyalitas. Kemudian mendapatkan insight pasar di mana memahami preferensi dan perilaku pengguna ataupun perilaku pelanggan. Kemudian ada meningkatkan customer service ini di mana untuk menyediakan platform dengan layanan yang pelanggan yang lebih responsif. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi 4, e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce. Secara umum itu kegiatan bisnis atau perdagangan, jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara atau intermediaries. Dengan menggunakan media elektronik, perkembangan internet user di Indonesia sudah sangat besar. Perkembangan e-commerce di Indonesia ini memiliki jenis-jenis transaksi juga, yaitu B2B, transaksi antar bisnis, B2C, bisnis konsumen, C2C, konsumen ke konsumen, C2B, konsumen ke bisnis. Manfaat e-commerce dapat dilihat pada gambar yang tampil pada layar, yaitu ada beberapa manfaat e-commerce bagi ekonomi masyarakat. Nah, e-commerce itu memiliki manfaat dan juga dampak negatifnya. Nah, strategi banding-banding yang digunakan startup e-commerce seperti memberikan diskon,
dan ongkir gratis untuk meningkatkan valuasi perusahaan di mata investor. Kemudian memiliki manfaat juga e-commerce ini bagi organisasi, pelanggan, bagi masyarakat, dan dampak negatifnya itu risiko pencurian data dan informasi rahasia yang kemungkinan kehilangan kesempatan bisnis akibat gangguan sistem. Risiko peretasan akses yang tidak sah, potensi kampanye yang negatif, dan kompetitor, kemudian ada kerugian akibat kesalahan manusia, dan kerusakan sistem. E-commerce ini membuka peluang bisnis. Transaksi digital saat ini membantu dongkrak pertumbuhan ekonomi tradisional. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima itu yaitu website. Apa sih definisi dari website itu? Definisi website itu ada halaman yang berisi informasi dalam format HTML, diakses melalui protokol HTTP, tampilkan melalui web browser. Nah, website ini sangat sering jika kita melakukan searching di Google, kita akan masuk pada tampilan ataupun tampilan website. Tipe-tipe website itu ada berbagai seperti website statis, konten yang jarang diperbarui, biasanya berupa informasi tetap. Kemudian ada website dinamis, ini diperbarui secara berkala. Untuk contohnya seperti web berita, blog, toko online, dan memiliki halaman back-end untuk mengedit konten. Ada juga website interaktif, memungkinkan interaksi antara pengguna, contohnya forum, blog. Pengguna dapat beradu argumen dan berbagi pemikiran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi SEO, yaitu Search Engine Optimization. Apa sih itu SEO? SEO itu untuk meningkatkan trafik dari sebuah website, dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja setiap konten agar dapat muncul di posisi teratas pada mesin pencari search engine. Ini seperti sebelumnya yang sudah kita bahas dan singgung, ada juga mengenai SEO. Nah, untuk lebih lanjutnya, SEO ini melibatkan berbagai teknik strategi untuk membuat website lebih menarik bagi mesin pencari dan pengguna. Yang pertama, optimisasi konten website. Kemudian perbaiki struktur dan teknik website. Kemudian penggunaan kata kunci, peningkatan kualitas backlink, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Untuk komponennya ada one page SEO, yaitu optimisasi konten dan struktur website. Kemudian ada off page SEO, yaitu backlink dan faktor eksternal. Kemudian ada technical SEO, kecepatan loading, mobile friendliness, keyword research and implementasi. Kemudian ada link building, itu upaya membuat atau menyebar backlink di website lain. Nah, kita masuk pada strategi SEO. Penggunaan kata kunci yang tepat, optimisasi judul dan meta description, pembuatan konten yang berkualitas dan relevan, struktur URL and SEO friendly, kemudian ada internal dan eksternal linking. Nah, selanjutnya ada tools dan teknik SEO, Google Analytics, Google Konsul, alat riset dan alat kata kunci, alat analisa backlink, teknik audit SEO, dan monitoring perangkat dan performa. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketujuh, yaitu affiliate marketing. Affiliation marketing itu afiliasi pemasaran di mana praktik penerbit digital atau situs web mempromosikan pengejar online dan menghasilkan komisi berdasarkan penjualan dan prospek yang dihasilkan iklan untuk pengejar online tersebut. Dengan affiliate marketing, hanya perlu bekerja satu kali, yaitu memasukkan link ke website, kemudian mendapatkan penghasilan setiap kali ada orang yang melakukan transaksi melalui link tersebut. Itu juga disebut dengan passive income. Nah, berikut adalah cara kerja dari affiliation marketing. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi pertama hingga materi ketujuh, yaitu digital marketing merupakan evolusi strategis dari pemasaran tradisional yang muncul sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0, di mana perusahaan dilakukan melalui platform dan teknologi digital mencapai target pasar secara lebih efektif dan terukur.
Konsep ini mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti media sosial untuk engagement and brand awareness, e-commerce untuk transaksi digital, website sebagai presence digital utama, SEO untuk meningkatkan visibilitas online, serta affiliate marketing untuk memperluas jangkauan bisnis. Nah, didukung oleh teknologi Internet of Things dan analisis big data, digital marketing ini memungkinkan bisnis untuk melakukan targeting yang lebih presisi, mengukur hasil secara real time, dan membangun hubungan lebih personal dengan konsumen sambil terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen di era digital. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya tarik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.